Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidini amma ba'du. Kaum muslimin, sahabat Ihya Sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Baginda Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis, dan ini berbicara tentang bulan Ramadan. Qala Rasulullah SAW, idza dakhala Ramadanu futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatish syayatin. Baginda Nabi SAW mengatakan, apabila masuk bulan Ramadan, maka dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggunya syaitan. Bulan puasa adalah bulan yang sangat agung, bulan yang penuh dengan berkah, bulan diturunkannya rahmat-rahmat Allah, bulan dibukakan pintu-pintu kebaikan, bulan dibukakan pintu-pintu maghfirah. Tapi tidak setiap orang akan mendapatkan keutamaan bulan Ramadan. Bagaimana kita mendapatkan keutamaan bulan Ramadan ini dan kita mendapatkan berkah di bulan Ramadan ini? Nabi SAW mengatakan tadi, idza dakhala Ramadanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatish syayatin. Bulan Ramadan itu bulan dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggunya syaitan. Apa yang dimaksud bahwa bulan Ramadan dibukakan pintu-pintu surga? Pertama, tentunya kita mengimani bahwa surga memiliki pintu-pintu, sebagaimana disebutkan dalam surah Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Orang-orang bertakwa akan diseru, dipanggil untuk ke surga, sehingga tatkala sampai ke surga maka dibukakan pintu-pintunya, menunjukkan surga punya pintu. Dan surga memiliki 8 pintu, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, inna fil jannati samaniyata abwabin minha yuqalu lahu rayyan la yadkhuluhu illa saimun. Sesungguhnya di surga itu ada 8 pintu. Salah satu pintunya namanya Ar-Rayyan, yang tidak akan masuk lewat pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Nah, masalah yang pentingnya kita bahas sekilas, apa sih yang dimaksud dibukakan pintu-pintu surga? Para ulama menjelaskan yang pada kesimpulannya sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qadhi Iyad dengan menukil dari Imam Al-Baji, kemudian disebutkan oleh Imam As-Suyuti dan para ulama yang lainnya. Makna futihat, karena di situ dengan di tasdid menunjukkan lil mubalaghah, dibukakan. Dibukakan pintu surga memiliki 2 makna. Yang pertama, makna secara zahir, bahwa Allah Subhanahu wa taala di bulan puasa dengan penuh rahmatnya kepada hambanya, maka membuka pintu-pintu surga. Jadi secara hakiki, ya seperti dalam arti kita di dunia membukakan jendela, membukakan pintu gitu ya. Dalam arti Allah secara hakiki membuka pintu surga. Ya. Untuk apa? Sebagai rahmat Allah kepada hambanya. Ya. Kemudian yang kedua, dan ini tentunya yang sangat penting untuk kita relevansikan dengan keutamaan Ramadan ini, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keleluasan kepada hambanya dengan mensyariatkan banyak syariat, menganjurkan banyak ibadah, amal soleh, yang mana dengan amal soleh itu akan mengantarkan orang-orang beriman ke pintu-pintu surga.
Karena memang pintu-pintu surga itu, kalau kita menelaah, mentadaburi hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan amal-amal. Nah, kita lihat aja kepada hadis Abu Hurairah, di mana Nabi SAW mengatakan, man anfaqa zawjaini nudiya min abwabil jannah. Barang siapa yang menginfakkan hartanya dua pasangan di jalan Allah Ta'ala, maka akan diseru dari 8 pintu. Waman kana min ahli sholati du'iya min babis sholati, waman kana min ahli shadaqati du'iya min babis shadaqah, waman kana min ahli jihadi du'iya min babil jihadi, waman kana min ahli siyami du'iya min babir rayyani. Jadi barang siapa di antara kita dari ahlu sholat, maka akan diseru dari pintu sholat. Barang siapa di antara kita dari ahlu shadaqah, maka akan diseru dari pintu shadaqah. Dan barang siapa di antara kita dari ahlu jihad, akan diseru dari pintu jihad. Dan barang siapa di antara kita dari ahli puasa, maka kita akan diseru dari pintu royan. Nah, kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di hadis ini disebutkan 4 pintu surga plus satu yang akan mendapatkan 8 pintu, yaitu pintu sholat, pintu sedekah, pintu jihad, dan pintu royan. Nah, maknanya apa? Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, barang siapa yang masuk di bulan Ramadan, kemudian mengoptimalkan ibadah kepada Allah, memperbanyak amal soleh, ya, menjaga sholat 5 waktu, jaga sholat qobliyah, ba'diyah, kemudian plus sholat malam ataupun sholat taraweh, maka akan disediakan pintu sholat. Berarti jelas ya, di bulan Ramadan dia mendapatkan pintu. Ya, kemudian barang siapa di antara kita dari ahli sedekah, ya, tentunya ahli sedekah di sini menunaikan zakat bagi yang memiliki harta yang sampai kepada nisab, kemudian memberi buka kepada orang yang puasa, bersedekah dengan tetangga, bersedekah kepada fakir miskin, maka kita akan dapat pintu yang namanya pintu sedekah. Barang siapa yang tentunya jihad di bulan Ramadan, kita akan bisa menyesuaikan, bisa menyempurnakan jihad. Walaupun mungkin jihad melawan orang kafir dengan pedang dan tombak, ya hari ini ya belum tegak. Tapi jihad melawan hawa nafsu, jihad mencari ilmu, jihad mengamalkan ilmu, jihad dalam mendakwahkan, dan jihad dalam kesabaran. Jihad melawan syaitan jelas ada dalam bulan puasa ini, yaitu apa? Jihad melawan syahwat dengan kesabaran, dan jihad melawan syaitan daripada kesamaran dengan yakin dan ilmu. Maka ini berarti udah 6 tingkatan. Jihad melawan pelaku kezaliman dengan tangan bagi yang memiliki kekuasaan, dengan lisan bagi orang yang punya ilmu, dengan hati bagi orang yang tidak punya apa-apa, membenci kepada keburukan. Nah, kemudian jihad melawan orang kafir dengan 4 tingkatan. Dengan kekuatan, dengan ilmu, ya, hujjah, dengan harta, ya, bagi yang tidak punya apa-apa dengan hati. Artinya mungkin orang tertekan, maka dengan hatinya. Maka orang mukmin bisa menyempurnakan jihadnya di puasa ini. Dia akan mendapatkan pintu yang namanya pintu jihad. Dan tentunya menyempurnakan puasanya. Puasa Ramadan dijaga sehingga ia akan mendapatkan pintu royan. Kemudian kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ditutup pintu neraka. Yang dimaksud ditutup pintu neraka ini maknanya 2, yaitu ditutup secara hakiki. Yang kedua, maknawi, yaitu apa? Di mana orang-orang muslim mendekat kepada Allah, melakukan taat, kemudian menjaga dirinya dari perkara maksiat, sehingga orang mukmin itu tidak ada celah dengan amalan-amalan yang bisa mengantarkan ke neraka. Karena dia menjaga dirinya, menjaga matanya dari perkara yang diharamkan, menjaga telinganya, menjaga tangannya, menjaga hatinya, karena dia puasa. Tidak hanya puasa dari makan dan minum, maka tentunya orang ini dijaga dari pintu neraka. Artinya dia dijauhkan dari pintu neraka. Kemudian yang terakhir, dalam hadis ini katakan dibelenggunya syaitan. Dibelenggu syaitan, laknatullah, yang dimaksud bahwa orang mukmin ketika di bulan puasa, katakanlah melakukan 2 hal yang sangat penting. Karena syaitan akan datang dari 2 pintu yang paling besar. Pertama adalah pintu syahwat, ya, sehingga melakukan banyak syubhat, kesamaran, sehingga sesat agamanya. Nah, orang beriman ketika dalam puasa, selain melaksanakan ibadah kepada Allah, ya, plus orang-orang mukmin itu jangankan yang haram, yang halal saja ditinggalkan karena taat kepada Allah. Makan, minum, berjima dengan istrinya, ya, hukum asalnya halal. Tapi ketika di bulan Ramadan dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari, mampu mengendalikan dirinya.
tidak makan, tidak minum. Maka orang mukmin akan lebih mampu meninggalkan yang haram. Kenapa? Yang halal saja mampu ditinggalkan demi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syaitan tidak punya pintu di situ. Kemudian pintu syaitan diantaranya apa? Mubalaghah, berlebihan dalam makan, berlebihan dalam tidur, berlebihan dalam berkumpul. Nah, ketika bulan disedikitkan, makan kita disedikitkan, tidur kita disedikitkan, sehingga terkendali semuanya. Kemudian apa? Banyak ya kita baca Quran, tadabbur Quran, dan sehingga syubhat tidak ada. Dan ini maknanya. Nah, maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, orang yang diberkahi di bulan Ramadan ini adalah orang-orang yang ketika masuk bulan Ramadan diberikan taufik untuk melaksanakan amal-amal kebaikan, dan diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penjagaan, di mana dia menjauhi semua bentuk-bentuk yang diharamkan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan ini. Bulan maghfirah, artinya kita melakukan amal-amal yang dengan sebabnya akan datang maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mengamalkan semua perkara yang dengan sebabnya akan datang rahmat Allah Ta'ala. Mengamalkan banyak amal yang dengan sebabnya dibukakan pintu-pintu surga. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.